Pernahkah kamu merasa sedang serius mengerjakan sesuatu, tiba-tiba pikiranmu melayang ke hal lain? Misalnya, kamu sedang bikin konten. Otakmu berkata, "Tunggu, aku harus belajar ngoding dulu." Lalu saat kamu sedang ngoding, tiba-tiba muncul suara lain di kepalamu. Bukannya tadi ada airdrop yang harus digarap dulu? Dan akhirnya, tak ada satupun pekerjaan yang benar-benar selesai. Fenomena ini bukan sekadar kebiasaan sepele. Ini adalah potret bagaimana otak manusia bekerja dan bagaimana dunia modern memanfaatkan kelemahannya. Otak manusia dibangun untuk bertahan hidup. Dalam ribuan tahun evolusi, otak kita dilatih untuk selalu waspada. Ketika manusia purba berburu, sedikit suara di semak-semak bisa jadi predator. Maka otak dilatih untuk menoleh ke segala stimulus baru. Di zaman modern, predator itu sudah jarang, tapi stimulusnya tidak hilang, hanya berganti wujud, notifikasi, ide-ide baru, rasa takut ketinggalan peluang, bahkan kecemasan akan masa depan. Inilah akar masalah. Otak kita diciptakan untuk berpindah fokus. Maka, ketika kita sedang mengetik, lalu muncul ide lain, otak menganggap itu penting, padahal belum tentu. Ada kalanya, kita merasa berpindah-pindah tugas itu tanda kita produktif. Kita bilang, aku sibuk banget hari ini. Tadi bikin konten, lalu riset coding, terus garap kripto. Tapi coba jujur, berapa banyak yang benar-benar selesai? Distraksi memberi ilusi kemajuan. Kita merasa bergerak, padahal sebenarnya hanya berputar. Otak menyukai sensasi baru, karena setiap kali kita lompat ke hal lain, ada dopamin kecil yang dilepas. Itulah mengapa scrolling media sosial terasa adiktif. Bukan karena kita mendapatkan jawaban hidup, tapi karena kita diberi hadiah kecil setiap beberapa detik. Ada pertanyaan penting. Mengapa kita mudah menyerah pada distraksi? 1. Ketakutan akan kehilangan peluang. FOMO. Saat sedang fokus ngoding, tiba-tiba kita takut kalau melewatkan airdrop. Seolah dunia tidak menunggu kita. 2. Rasa bosan pada proses. Fokus itu monoton. Otak menolak kebosanan dengan mencari hal baru. 3. Kecemasan eksistensial. Kadang distraksi muncul bukan karena menarik, tapi karena kita takut menghadapi kenyataan. Apakah aku cukup baik dalam konten ini atau coding ini? Distraksi menjadi pelarian. Dengan kata lain, distraksi bukan hanya soal perhatian, tetapi juga cerminan ketidaknyamanan kita terhadap diri sendiri. Bayangkan begini, setiap kali kamu ingin fokus, ada dua suara dalam kepalamu. Suara pertama berkata, selesaikan. Lanjutkan. Jangan berhenti di tengah. Tapi suara kedua membisikkan, tapi bukankah ada hal lain yang lebih mendesak, lebih menguntungkan, lebih menarik? Itulah medan perang sesungguhnya. Bukan antara kamu dan pekerjaan, tetapi antara kamu dan dirimu sendiri. Klimaksnya adalah saat kamu sadar, distraksi adalah bentuk penundaan, dan penundaan adalah bentuk perlawanan terhadap kenyataan. Setiap kali kita menuruti distraksi, kita menunda konfrontasi dengan rasa tidak nyaman, rasa takut gagal, rasa tidak cukup, rasa tertinggal. Jadi, mengapa manusia mudah terdistraksi? Karena otak kita memang diciptakan demikian. Karena dunia modern membanjiri kita dengan stimulus. Dan karena kita sendiri sering takut menghadapi keheningan dari fokus. Lalu, apa solusinya? Bukan dengan menghilangkan distraksi, itu mustahil. Tetapi dengan mengendalikannya. Dengan menyadari, setiap kali muncul pikiran, aku harus lompat ke hal lain. Kita bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar-benar penting atau hanya pelarian? Pada akhirnya, yang membuat sebuah karya lahir, yang membuat coding selesai, yang membuat hidup punya arah, bukanlah banyaknya hal yang kita sentuh, melainkan keberanian kita untuk menyelesaikan apa yang kita mulai. Dan di titik inilah kita mengerti, melawan distraksi bukan sekadar soal produktivitas. Itu adalah soal jati diri. Soal keberanian memilih jalan dan berjalan sampai akhir.